Shalom brother sister semuanya. Gimana kabarnya nih pada pagi hari ini? Semua sukacita? Amin, haleluya. Pagi hari ini kita semua harus bersukacita di dalam Tuhan, amin. Yuk mari kita persiapkan hati kita, diri kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua yang datang ke tempat ini mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hatinya, dengan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Haleluya. Yuk mari kita persiapkan diri kita mau tunduk kepala sejenak, kita mau berdoa sama Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, hingga kami boleh sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami datang di dalam gereja-Mu, kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau. Kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk terus menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah di tengah-tengah kami Tuhan, di tempat ini Tuhan. Bahkan mengalir memenuhi tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan siap memuji Engkau. Dan mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat suara, kita menyembah memuji Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, Raja yang agung, Allah yang ajaib. Oh Jesus, Jesus, sungguh Kau ajaib Tuhan. Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, mari serukan namanya, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, mari sembah Dia, sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kaulah yang layak kami sembah, Kaulah yang layak kami tinggikan. Kami puja Yesus, hanya Yesus. Satu nama, hanya Yesus. Oh, siaralah baralah 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 baralah. Haleluya. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Kaulah yang layak kami puji. Oh siaralah baralah 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 baralah. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menyembah-Mu Tuhan, ada Roh-Mu yang bekerja Tuhan Yesus. Dengan iman Tuhan kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Jangan menahan diri kita. Biarkan Roh Kudus bekerja. Kita cukup buka hati. Kita mau terima urapan, kita mau terima lawatannya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari lebih sungguh katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling dahsyat. Oh Jesus, katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari sekali lagi katakan, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah, kami percaya Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Dan saat kami memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji, Kau yang bertata di atas segala pujian kami. Di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku
Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami mau angkat hati kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Oh, ku angkat hatiku, kami mau angkat hati kami Tuhan Yesus, dan kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Dan saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, setiap angkat hati kita buat Tuhan. Angkat kami mau pandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari sekali lagi katakan, ku angkat. Kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari semuanya menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya fokus sama Tuhan. Serukan namanya, sembah. Ya, la, 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 la.
Namamu yang layak disanjung Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu. Suci-Mu kami menyembah, Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia, Engkaulah yang layak kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari jemaat Tuhan dengan percaya, dengan dahsyat, Engkau Raja mulia. Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kita tetap renungkan kebaikan dalam hidup kita. Kita mau fokus sama Tuhan. Oh Jesus, kami mau percayakan hidup kami sama Engkau Tuhan Yesus, karena kami tahu rencana-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Kau tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Bahkan setiap jalan-jalan kami Tuhan, biar Kau sendiri yang membuka Tuhan Yesus. Dan Kau sendiri yang akan menuntun setiap kami untuk melalui jalan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Katakan Kau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janji-Mu. Yang percaya katakan amin. Katakan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Sekali lagi katakan Engkau yang lebih tahu Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ya ku percaya, ku percaya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dia menjadikan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari semua yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan yang. Saya undang David. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kau Allah yang tepat janji Tuhan. Menepati janji-janji-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Yesus.
Kami percaya Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu yang lebih dari pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saya bersyukur kepadamu Tuhan sekali lagi untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami hari ini Tuhan. Untuk kami boleh datang ke tempat ini bersekutu Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sudah boleh kembali duduk. Haleluya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Siapa yang merasa hari ini sukacita boleh lambaikan tangannya. Benar sukacita ya. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh sorakan. Wuh. Sekali lagi wuh. Haleluya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membawakan firman Tuhan. Mungkin yang datang di sini semuanya sudah tahu saya, sudah kenal saya. Saya David. Terakhir saya sharing di tempat ini, istri saya 1, anak saya 0 ya. Sekarang istri saya 1, istri saya tetap 1, puji Tuhan. Anak saya 1, haleluya. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu. Saya belajar dan kita semua yang datang juga belajar. Jadi saya nggak ngajarin kita semua yang hadir di sini, tapi kita semua sama-sama belajar. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya, teknologi itu sudah semakin canggih banget. Sudah semakin 5 tahun yang lalu mungkin kita nggak akan kepikiran punya teknologi yang ada saat ini gitu. Kemarin kalau kita lihat di sosial media, di Twitter, di Instagram, Apple baru saja mengeluarkan satu, bukan kacamata, apa namanya ya, VR ya, semacam VR ya. Kalau di PlayStation 4 tuh VR namanya. Cuman kalau di VR ya si Apple ini, itu sepertinya semakin canggih gitu. Karena kita nggak masuk ke dunia lain, kita tetap ada di dunia kita sendiri, tapi kayak ada layar-layar yang virtual gitu. Jadi kita bisa langsung pitch gitu ya, di zoom in, di zoom out gitu. Yang nggak punya TV, ada TV-nya di dalam gitu. Kalau saya lihat kemarin itu benar-benar canggih banget gitu. Benar-benar terobosan yang luar biasa dan harganya juga luar biasa kan. Bahkan sampai diprotes tuh. Harganya terlalu mahal katanya. Berapa harganya kalau di Indonesiain? Wih, hebat. Iya betul, betul. 52 juta, di atas 50 juta. Luar biasa memang Apple ya. Chargerannya aja sejutaan harganya. Jadi memang teknologi itu semakin berkembang, semakin canggih, bahkan kita mungkin yang orang awam ya, tidak bisa memprediksi teknologi apa yang akan datang. Nggak ada yang tahu, kecuali emang orang-orang yang pintar, yang di bidangnya gitu ya. Kita semua nggak ada yang tahu. Nah, teknologi ini tuh diciptakan untuk apa? Sebenarnya, esensi dari teknologi diciptakan dari zaman dulu ya. Mobil kan sebuah teknologi ya, yang dulu nggak ada. Dulu naik onta, dulu berjalan, dulu naik kuda, terus ada kereta kuda, baru pada akhirnya ada mobil. Mobil dulu apa motor dulu? Sepeda dulu kayaknya. Sepeda dulu aduh. Baru habis itu ada mobil, baru selanjutnya ada motor, teknologi. Sekarang mobilnya bisa nyetir sendiri dong. Sekarang mobilnya bisa nyetir sendiri. Luar biasa, nggak pakai gas lagi, nggak pakai bahan bakar minyak lagi. Sekarang udah pakai listrik. Mungkin nanti ke depannya pakai angin. Kita nggak ada yang tahu, iya kan? Sumber energi itu bisa dari angin loh, iya kan? Jadi itu kita nggak pernah tahu teknologi yang ke depannya seperti apa. Tapi esensi teknologi dibuat adalah untuk dari yang berjalan nih, yang nggak punya mobil, dari yang belum ada mobil, akhirnya ketemu mobil. Untuk apa? Mempercepat, iya betul. Membantu, betul. Terus, itu dia. Dari semuanya dirangkum satu, yaitu mempermudah hidup manusia.
Teknologi dibuat untuk mempermudah hidup manusia. Yang tadinya mungkin kita harus beli TV, kita harus beli laptop, kita harus beli komputer, kita harus beli PC dengan virtual realitinya Apple, kita cuma beli satu alat yang harganya 52 juta. Mempermudah, mempermudah orang kaya, mempermudah hidup manusia. Teknologi mempermudah hidup manusia. Namun sekarang ini teknologi efek baiknya memang mempermudah hidup manusia. Tetapi ternyata segala sesuatu itu ada koin yang punya dua sisi. Di satu sisi mempermudah, tapi di sisi lain tahu efek negatifnya? Efek negatif dari teknologi adalah mempermalas orang. Kalau saya pada waktu itu ya nonton film Wall-E yang pada waktu, wah sudah lama sekali itu film Disney Pixar, salah satu favorit saya, Wall-E, mungkin 7 tahun yang lalu gitu ya, di mana masyarakatnya pada waktu itu hidup di masa depan dan manusianya, itu dipenuhi robot-robot tuh, dan manusianya itu pakai kursi melayang, jadi udah nggak jalan lagi tuh, kakinya ada, tangannya ada, tapi pakai kursi terbang kayak Profesor X di X-Men. Jadi pakai kursi yang otomatis, bukan kursi roda yang bisa digini-gini nih, tapi pakai benar-benar bisa terbang gitu. Dan semua orangnya gemuk. Kayak saya perutnya. Semua orangnya gemuk. Kalau saya nonton film itu 7 tahun yang lalu ya, itu mana mungkin sih manusia akan seperti itu? Kayaknya nggak mungkin lah. Masa iya manusia cuma duduk doang, mager, terus habis itu kemana-mana jalan, kemana-mana tuh bisa terbang gitu, nggak perlu pakai kaki, semuanya jadi gendut, kayaknya nggak mungkin deh 7 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya yakin, beli sesuatu aja, kita udah nggak pakai kaki kita. Bener gak? Beli makanan yang sehari-hari, yang dulu kalau kita mau makan kita keluar rumah, kalau nggak ada makanan di rumah ya, kita keluar rumah, kita ke restoran atau kita ke warung, kita beli mie instan atau kita beli ayam geprek, itu kan mesti keluar rumah tuh, mesti keluar rumah, terus pakai baju gitu, kalau nggak pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu, terus beli. Mau makan di restoran boleh, mau dibawa pulang boleh. Tapi kita melakukan sebuah kegiatan. Sekarang ini, siapa sangka dengan sebuah benda kotak ini, kita bisa tuh langsung makanan jadi ada di depan kita, bener-bener di depan kita, di depan pintu rumah kita. Kalau kita nggak punya pintu rumah, bener-bener di depan kita gitu. Kalau ojolnya boleh masuk ya depan kita itu. Luar biasa. Nggak perlu pakai kursi terbang, kita tinggal duduk diam di rumah, pakai aplikasi, bayangin dari yang dulu manusia nggak punya kendaraan, sampai pada akhirnya punya sepeda, sampai akhirnya punya mobil uap, sampai akhirnya punya mobil bertenaga listrik, dan sampai saat ini yang kita nggak membutuhkan transportasi untuk kita bisa beli makan. Luar biasa, teknologi sebegitu hebatnya. Yang jadi masalah adalah hal tersebut membuat hidup manusia menjadi gampang, menjadi mudah. Kalau ada pilihan nih, saya nggak ngomongin generasi yang saat ini deh, saya juga termasuk. Kalau ada pilihan yang lebih gampang, ngapain kita ngelakuin sesuatu yang lebih susah, bener gak? Mahal dikit ya udahlah nggak apa-apa, mahal dikit ya udahlah cincai lah. Yang penting hidup gua gampang, yang penting hidup saya mudah. Biarin aja lah berat badan saya naik, yang penting saya bisa santai di sofa kesayangan saya. Seperti itu. Saat-saat ini seperti itu. Efek yang lebih parah lagi ya, ini bukan hanya sekedar kemalasan yang normal gitu ya. Anggap aja itu kemalasannya normal lah, nggak mau pergi keluar untuk beli makan. Yang benar-benar lebih parah ya, ada suatu kejadian, dan ini kejadian nyata. Dan saya rasa hampir semua kita mengalami.
beli makanan di luar, padahal di rumah ada makanan. Nggak harus masak loh. Makanan di rumah itu nggak harus masak. Makanan di rumah cuman perlu manasin doang. Cuman perlu manasin doang. Bukannya dia nggak suka. Bukannya lauknya kurang banyak di rumah. Tetapi memang karena malas. Akhirnya dia beli makanan di luar. Sampai sebegitunya efek dari teknologi terhadap kehidupan kita. Kita semua bisa sebutin lah salah satu teknologi apa yang membuat kita menjadi orang yang berbeda. Sebelumnya kita melakukan itu, tetapi sekarang sudah tidak melakukan itu. Bahkan ya, untuk hal yang sepele nih, untuk hal yang sepele, bahkan ya otak manusia itu juga diajarkan untuk malas. Ini hati-hati sih sebenarnya. Kita semua tuh harus punya kesadaran bahwa pikiran kita, pikiran manusia itu harus terus dipakai nih, harus terus dipertajam. Dulu kan ada anekdotnya ya, kalau ditimbang ukuran otak manusia mana yang paling mahal harganya. Yang paling mahal, ini anekdot ya, yaitu otaknya orang Indonesia. Karena apa? Ya karena itulah kilometernya masih dikit. Jadi itu anekdot lelucon. Tapi mungkin ada benar ya. Nah otak tuh harus sering dipakai. Sekarang ini ya bahkan ketika kita chattingan ya di manapun gitu ya, kan harus pakai pikiran kita kan, harus pakai otak kita. Sekarang udah ada yang bantuin siapa coba? Chat GPT. Chat GPT coba. Kita bisa bayangin kan seberapa mengerikannya gitu teknologi saat ini. Chat GPT bahkan kalau kita pakai ya, kalau saya lihat tuh ya, loh kayak lebih benar pikirannya dibandingin pikiran manusia pada umumnya gitu. Bisa ngejokes, bayangin Chat GPT bisa buat jokes coba. Sebegitu luar biasa, bahkan mungkin nanti ya ada saatnya kita kayak Profesor X gitu yang kalau kita mau ngomong nggak usah ngomong, cukup ngerti gak? Iya kan, ngerti kan? Nah itu seperti itu. Nanti mungkin ada teknologi seperti itu, kita nggak perlu membuka mulut tapi kita bisa menyampaikan pesan kita gitu ke orang-orang yang mau mendengar pesan kita. Nah itu sangat berbahaya sekali dan efeknya adalah manusia atau kita atau saya relatif menjadi malas. Dan ketika kita malas, biasanya kita akan mengambil sebuah tindakan, melakukan sesuatu hal yang lebih mudah ketimbang yang benar. Sekali lagi ya saya bilang, kita sebagai manusia, karena kita sudah dimanjakan dengan teknologi yang sebenarnya untuk memudahkan hidup manusia, tetapi karena teknologi ini punya dua sisi koin, sehingga membuat manusia juga menjadi orang yang malas gitu, manusia yang malas. Sehingga manusia itu menjadi mengambil sebuah tindakan yang dipikirnya lebih mudah dibandingkan lebih benar. Hari ini saya mau belajar sama-sama, mau sharing sama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau ambil bagian tersulit yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau kita berbicara segala sesuatu dasarnya adalah Alkitab. Dan teladan kita juga adalah firman Tuhan gitu. Nah di sini saya pakai contoh raja terakhir ya, role modelnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus itu mati untuk manusia, menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita semua di sini sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Kita semua percaya, kita semua ditebus karena kita semua adalah orang-orang Kristen kan. Kita semua percaya Tuhan Yesus sudah mati buat kita menebus dosa manusia. Pertanyaan saya,
Yesus atau Allah itu sendiri bisa nggak nyelamatin langsung manusia? Bisa nggak? Tentu aja bisa lah, nama juga Tuhan, Allah yang menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada gitu ya. Nyelamatin manusia mah isi-pisi gitu ya, gampang. Mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan tapi lebih mudah. Kayak tadi berbicara tanpa bersuara gitu. Bisa lebih mudah, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang mudah. Benar gak? Tuhan Yesus nggak sekedar melakukan hal yang mudah untuk menyelamatkan kita manusia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus menjadi seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Apakah Tuhan Yesus yang turun ke surga tidak tahu manusia terbatas? Tentu tidak. Saya yakin Tuhan Yesus tahu bahwa manusia penuh dengan keterbatasan. Untuk itu dia mau datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan menjadi rafathar. Bukan menjadi cipung yang lahir udah tajir, yang lahir udah di rumah sakit, yang lahir udah punya mobil mewah gitu ya, yang lahir udah punya Rans Entertainment. Tidak. Tuhan Yesus lahir tidak ada tempat. Keliling-keliling Yusuf dan Maria, yang ada apa? Kandang domba, kandang kambing domba. Bayangin. Jadi Tuhan Yesus nggak sekedar menjadi manusia, tetapi dia lahir di kandang domba. Nggak sekedar jadi manusia, nggak sekedar lahir di kandang domba, tapi kita lihat hidupnya Tuhan Yesus. Pada waktu dia menjalankan karyanya, apa yang dia dapat? Sudah mulai diusir di Nazaret, tempat kelahirannya. Enggak cuma sampai di situ. Ini Tuhan Yesus adalah orang baik di zamannya, ya. Sering buat mujizat, sering menolong orang, sering membuat orang bertobat. Tapi di akhir-akhir hidupnya, siapa yang ikut dia? Nggak ada. Dia sendiri memikul salibnya. Dia sendiri menderita. Tuhan Yesus sendiri. Enggak cuma itu aja, dia difitnah. Banyak yang Tuhan Yesus lakukan tapi akhirnya difitnah. Terus akhirnya dia dijatuhi hukuman mati, yaitu dengan disalib. Disalib adalah cara yang salah satu cara yang rendah pada waktu itu gitu ya, yang disamakan dengan penjahat. Jadi Tuhan Yesus mati dengan tidak dengan tidak epic gitu ya. Kalau misalkan matinya di medan perang itu lebih epic gitu ya. Ini matinya disalib gitu. Jadi nggak epic. Itu bagian tersulit kalau menurut saya menjadi Tuhan Yesus. Mungkin bagian tersulitnya bukan terima ludah dari orang, bukan terima cambukan dari orang, bukan terima tusukan dari orang, bukan disangkal sama Petrus, mungkin bukan itu. Tapi yang terberat menurut saya yang Tuhan Yesus hadapi adalah ketika dia punya power, dia nggak bisa lakukan. Seberapa banyak dari kita yang kita nonton nih film-film superhero yang punya kekuatan, tapi dia jamar jadi manusia biasa tuh, sering banget kan kayak gitu. Terus akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia nggak pakai topeng, karena dia nggak pakai robotnya, suitnya gitu. Kan kesel ya, gregetan ya. Kita aja gregetan yang nonton. Gimana pada waktu itu Tuhan Yesus? Bisa nih gue, gitu. Tapi dia nggak lakukan. Sama kayak kita, ketika kita punya power ya, punya kekuasaan gitu, ada orang jahatin kita, kita bisa nih memenjarakan dia nih, kita bisa nih libas ini, tapi kita nggak lakukan. Itu kan kayak hal yang sulit gitu ya, bikin kita gedek sendiri. Itu bagian tersulit, tapi Tuhan Yesus lakukan. Nah kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan bagian-bagian tersulit. Bisa aja dia melakukan sesuatu yang mudah, bisa banget. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tersulit menurut saya, yang bisa dia lakukan. Yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, kita itu punya tendensi
pada akhirnya karena pengaruh-pengaruh kemudahan tadi punya tendensi untuk memilih melakukan hal yang mudah ketimbang hal yang benar. Banyak banget contohnya kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri ya. Seberapa banyak dari kita di sini yang punya tujuan, yang punya cita-cita. Tetapi hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang mudah ketimbang hal-hal yang benar untuk mencapai tujuan kita tersebut. Contoh ya, ini contoh paling gampang lah. Kita yang sekolah gitu ya. Sekolah itu untuk apa sih? Untuk naik kelas, untuk dapat kerja, atau untuk apa sebenarnya? Yang kuliah? Untuk apa? Untuk kita mendapatkan pengetahuan kan. Esensinya itu. Jangan dirubah ke yang lain ya. Jangan dirubah, oh yang penting gue naik kelas. Oh yang penting gue lulus. Enggak. Esensi dari kita belajar adalah di sekolah ataupun di tempat kuliah. Untuk kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan yang lebih baik dari kita sebelumnya. Nah saat ini, untuk mencapai tujuan naik kelas atau untuk mencapai tujuan bisa dapat ijazah, hal-hal yang kita lakukan tuh hal-hal yang mudah ketimbang hal-hal yang benar. Yang benar adalah kita belajar dengan sungguh-sungguh, benar gak? Tapi hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang mudah, yaitu mencontek misalnya, apalagi plagiat. Jadi hal-hal yang mudah yang kita lakukan, bukan hal-hal yang benar. Nah, di sini kita coba mau belajar nih. Terus contoh orang-orang yang bekerja atau belum bekerja atau yang akan bekerja. Saat-saat ini tuh kita sering banget dengar kata-kata ya kita bekerja sesuai passion kita dong. Sesuai dengan kesenangan kita. Waktu itu sudah sempat di-mention sama Pastor Datan gitu ya. Hari gini kita harus realistis gitu. Enggak segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah hal yang kita mau atau hal yang kita suka. Kita semua di sini maunya tidur dapat duit. Saya juga gitu, maunya tidur dapat duit. Tapi kan segala sesuatu dunia ini berjalan tidak seperti apa yang kita mau, tidak seperti apa yang kita inginkan. Gitu. Kalau saya ikutin passion saya ya, saya main PS di rumah loh. Saya main FIFA, saya main bola itu. Kalau saya ikutin passion saya ya, saya mau ikutin passion. Kamu kenapa nggak kerja? Saya belum dapat kerjaan sesuai dengan passion saya, Pastor. Passion kamu apa? Main FIFA. Ada orang-orang yang jadi atlet e-sport juga, sukses juga ada. Tapi bukan seperti yang saya lakukan, sekedar 1 jam main aja untuk have fun gitu. Enggak, mereka juga enggak melakukan suatu hal yang mudah, cuma nanti kita bahas di next ya. Tapi yang saya lakukan adalah hal-hal yang mudah gitu, sesuai dengan passion saya. Berapa banyak dari, saya nggak heran gitu ya ketika orang Indonesia ternyata penganggurannya tinggi gitu setelah mereka bekerja, setelah mereka selesai sekolah atau kuliah. Karena selalu didengung-dengungkan, ayo dong follow your passion. Passionnya apa? Kamu passionnya mau jadi apa? Kamu passionnya mau jadi penari, kamu passionnya mau jadi desainer, kamu passionnya mau jadi atlet e-sport gitu. Itu passion, apa kita bersembunyi di balik kata malas? Jangan-jangan itu hanya kemalasan kita aja gitu. Bukan passion kita, tapi hanya sekedar malas. Saya mau jadi pengusaha, orang lihat jadi pengusaha tuh enak ya. Waktunya fleksibel, terus kerjanya di rumah. Enak ya daripada kerja kantoran nih. Tapi untuk mencapai ke situ, itu hal yang sulit. Kita yang bekerja, kita yang sekolah, punya tools untuk kita menjadi disiplin. Benar ya, ada aturan-aturan yang membuat kita jadi disiplin. Contohnya kita harus nyampe kantor jam 8:30 gitu. Yang kerja mungkin jam 7, yang sekolah jam 7 nyampe sekolah. Tapi kalau orang-orang yang jadi pengusaha nih, mereka nggak punya rules yang tertulis. Dan itu akan membuat mereka semakin sulit untuk punya komitmen. Kita tuh orang yang bekerja itu lebih mudah menurut saya dibandingkan orang-orang yang berusaha. Jadi jangan ngelihat pengusaha tuh enaknya doang, tetapi apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Terus ada orang-orang juga yang bersembunyi di balik, saya tahu dua kata ini tuh dari Isaac ya minggu lalu, red flag ya.
di Twitter saya lihat tuh ada yang ngomongin soal jangan masuk ya ke perusahaan ini ya, jangan masuk ke pekerjaan ini, pekerjaan sebagai ini, di kantor ini gitu. Karena gajinya sekian, terus kerjanya begini, begitu. Red flag banget itu perusahaan. Yang jadi pertanyaan kita, beneran itu red flag atau kitanya yang malas? Sekarang itu kita semua bersembunyi di balik kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang indah, kata-kata yang manis gitu ya, yang seakan-akan itu kata-kata yang intelektual. Tapi itu menutupi kemalasan kita aja, karena kita malas aja, karena kita nggak mau ngambil bagian tersulit dari hal tersebut. Dan itu semua punya efek yang tentu saja nggak baik gitu. Dan sekarang nggak heran nih kalau ada orang-orang, dan saya harap bukan kita, yang jatuh dalam efek ini gitu. Yang pertama, melanggar hukum. Ketika kita mengambil hal yang mudah ketimbang yang benar, punya efek melanggar hukum. Garis miring dosa. Saya mau tanya lagi ke kita semua yang ada di sini. Mungkin hal-hal yang kita lakukan yang tanpa kita sadari sebenarnya memberi makan kemalasan kita. Tapi kita anggap itu hal yang benar. Ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Contoh, memberi uang kepada pengemis di lampu merah Tangerang. Kelihatannya itu hal yang benar. Kelihatannya itu hal yang menunjukkan belas kasih kita sama seseorang gitu ya, memberikan sesuatu ke pengemis. Cuman apakah kita tahu bahwa sebenarnya ada aturan yang melarang kita untuk memberikan sesuatu kepada pengemis di lampu merah? Ada yang tahu aturannya? Ada yang tahu aturannya? Yang tahu boleh angkat tangan, yang tahu aturannya. Yang nggak tahu aturannya boleh angkat tangan. Untuk yang tahu aturannya, selamat. Anda salah satu orang atau salah banyak orang yang lumayan rajin untuk mencari tahu. Jadi sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, benar gak? Tetapi karena kita memberi makan, tadi saya bilang kemalasan kita, memberi makan ego kita sendiri, kita jadi orang-orang yang tidak mencari tahu. Bisa gak kita mencari tahu? Bisa. Sekarang bahkan lebih mudah mencari tahu sebuah hal. Terus orang jadi kesel sendiri. Kok ada sih pengemis kemarin ketangkep dapat punya cek 1 M lebih, rumahnya di kampung gede-gede. Makanya pemerintah buat aturan. Karena mereka tahu efeknya seperti apa gitu. Nah kita yang nggak tahu aturannya, terus tiba-tiba kesel sama pengemis yang punya rumah lebih bagus dari kita. Makanya cari tahu. Jangan jadi orang-orang yang malas. Jadilah orang-orang yang mengambil langkah yang sulit gitu. Untuk tahu. Sehingga apa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain dan kita sendiri. Efek yang kedua, ya, ketika kita memberikan itu ke orang-orang yang sebenarnya mampu gitu ya secara fisik, kita berikan, ingat, kita jadi menularkan kemalasan. Saya bukannya anti memberi ya, tapi saya perlu kasih tahu ke kita semua gitu, bahwa memberi harus juga dengan hikmat gitu. Nggak bisa sembarangan. Kalau ada yang mau minjem duit kita, dipakai untuk judi, kasih gak? Memberi itu bagus gak? Bagus banget, bagus banget, bagus banget, bagus banget. Tetapi kalau kita memberi untuk kasih orang untuk berjudi, bagus gak? Makanya kalau kita mau ngasih orang juga harus tanya, kamu pakai buat apa? Itu tanggung jawab moral buat kita. Untuk bantu orang tersebut, biar orang tersebut gak males. Udahlah gue udah ngasih, perkara dia nanti dipakai buat apa, itu urusan dia sama Tuhan. Hey, Anda malas kalau seperti itu. Suatu ketika saya makan di kantor, makan di luar, ngeliat ibu-ibu gendong anak, anaknya tidur, teler. Saya anggap teler ya, bukan tidur, teler, dibawa kemana-mana. Sedih.
Bayangin ya, efek 2000 yang kita kasih ke ibu itu. Pernah gak kita cari tahu bahwa itu anaknya atau bukan? Pernah gak kita cari tahu ada orang-orang di sana yang ilegal yang menyewakan anak? Human trafficking. Kita nggak tahu karena kita nggak mau tahu. Udahlah kasihan, kasih aja. Efeknya apa? Efeknya anak-anak Indonesia akan jadi seperti itu. Karena kemalasan kita. Karena kita nggak ngambil bagian yang tersulit yang bisa kita lakukan. Saya nggak bisa bayangin sih anak saya panas-panasan kayak gitu. Mungkin ada yang bilang kata dikasih obat tidur. Kita harus cari tahu hal-hal yang kita anggap sebenarnya baik, tetapi ternyata tidak cukup baik. Bahkan merugikan orang lain. Yang kedua efeknya adalah dibenci. Mau dapat promosi di kantor dengan cara yang tidak baik, bukan dengan berprestasi, bukan dengan disiplin gitu ya, tapi ngejelek-jelekin orang. Familiar, saya yakin semua orang yang pernah bekerja atau semua orang yang sedang bekerja pasti familiar dengan hal seperti ini. Ada orang yang sikut-sikutan gitu karena duduknya sempit, enggak ya? Karena ada orang yang sikut-sikutan untuk mencapai posisi tertentu gitu ya, saingan sama orang-orang internalnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang di atas dia, jabatannya naik dengan cara fitnah lah, dengan cara cepu lah, dengan cara ngejelek-jelekin orang. Akhirnya dia dibenci sama orang. Melakukan hal yang lebih mudah. Bukankah hal-hal tersebut adalah hal yang lebih mudah dibandingin kita datang on time di tempat kerja? Bukannya hal-hal tersebut lebih mudah dibandingin kita berprestasi di tempat kerja? Iya, itu lebih mudah. Ngejelekin orang itu gampang. Memfitnah orang tuh gampang banget dibanding kita berprestasi. Akhirnya dibenci orang. Yang terakhir, tidak mencapai tujuan. Baik lagi, alasan kita sekolah adalah kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan lebih, ya, terus bekerja dengan baik pada akhirnya, mendapatkan penghidupan yang layak. Sehingga kita di dunia ini bisa berkompetisi dengan orang-orang yang punya pengetahuan juga. Coba bayangin, dari TK dia udah nyontek. Saya ketawa sendiri ya, dari TK udah nyontek gimana itu ya. Dari TK dia udah nyontek, dari SD udah ngelirik ulangan temen, sampai dia kuliah skripsinya plagiat, atau enggak pakai joki gitu ya. Efeknya apa? Efeknya itu dia nggak punya pengetahuan yang harusnya dia dapat di sekolah ataupun di tempat kuliah. Pada akhirnya tujuannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak mungkin tidak akan tercapai atau tidak akan mencapai tujuan tersebut. Itulah efek-efek yang terjadi kalau kita lebih memilih hal yang mudah ketimbang hal yang benar. Nah, celakanya hal ini juga punya efek, juga punya dampak untuk kehidupan rohani kita. Sadar atau tidak sadar, saya punya tendensi juga untuk memiliki kemalasan rohani. Kita cenderung untuk memilih yang gampang ketimbang yang benar. Firman Tuhan tuh beberapa ayatnya, beberapa kata-katanya gitu ya. Ada kata-kata yang sebagai pilihan gitu. Nanti kita buka contohnya ya. Bahayanya ya, kalau kita malas atau tidak mengambil sesuatu yang lebih benar ketimbang yang mudah di kehidupan kita tadi, efeknya tadi 3 itu. Tapi kalau dalam kehidupan rohani kita, efeknya adalah rohani kita tuh bisa stuck. Enggak cuma stuck, tapi rohani kita bisa mati. Enggak cuma bisa stuck, tapi juga mati. Berapa banyak dari kita yang selalu menyalahkan gereja, selalu menyalahkan hamba Tuhan, selalu menyalahkan pelayan Tuhan. Ini gue di gereja ini kok gak naik-naik ya rohani gue, pertumbuhan rohani gue kok segini-gini aja ya.
kok gue kayaknya gak bertumbuh ya? Koreksi dulu. Apakah itu memang pengaruh dari eksternal? Atau jangan-jangan kita punya kemalasan rohani? Saya mau kasih contoh. Kita bisa buka 2 Korintus 9 ayat 7. Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita ya. Kalau saya nggak tahu ya apakah dari kita punya pemikiran ini. Tapi saya mau ajak kita lompat lagi ke satu ayat. Matius 5 ayat 22 sampai 23. Matius 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacain ya buat kita semua. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayat 23, perhatikan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali lagi untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dari beberapa ayat tadi yang kita lihat ya, banyak dari kita atau mungkin banyak dari pelayan Tuhan yang enggak di sini atau mungkin bukan di gereja sini, jemaat di tempat lain, yang lebih memilih sesuatu yang mudah dibandingkan yang benar. Di ayat yang pertama, hendaklah kamu memberi dengan sukacita, bukan dengan paksaan, tapi dengan kerelaan hati kita. Ketika ingin memberi, kayaknya gue terpaksa deh ngasih buat Tuhan. Kayaknya hati gue belum rela deh, belum sukacita deh untuk memberi buat Tuhan. Kan ayatnya ditulis ya, kalau kita memberi persembahan harus dengan sukacita, harus dengan kerelaan hati, harus dengan sukarela. Tapi kayaknya gue kayak dipaksa gak sih? Gue dipaksa deh kayaknya. Ini rutinitas deh. Gue gak usah memberi. Saat pelayanan, saya gak bisa pelayanan dulu nih minggu depan. Loh kok mendadak, kenapa? Iya nih soalnya saya lagi ribut sama orang tua saya. Jadi saya, ada ayatnya kok, ada ayatnya, jelas banget ini ayatnya. Kalau saya belum berdamai saya gak bisa pelayanan, udah jelas kok. Jadi saya gak mau pelayanan dulu. Jelasin ayatnya ada di Alkitab nih. Lihat ya, orang yang memiliki kemalasan rohani, memilih hal yang mudah ketimbang yang benar. Yang harusnya dilakukan adalah berdamai kan. Maksud Tuhan adalah kita berdamai dengan sesama kita. Maksud Tuhan itu bukan kita tidak pelayanan. Tapi karena kita bersembunyi di balik ayat Alkitab ini, sehingga kita melakukan sebuah hal yang salah. Bukan hal yang benar, bukan yang seharusnya Tuhan mau. Tuhan menyukai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Bukan dengan paksaan. Yang dirubah itu hatinya. Yang dirubah itu hatinya dong. Bukan kamu gak jadi ngasih persembahan. Yang diubah itu hubungan kamu sama orang lain dong. Bukan kamu tidak pelayanan. Kita sebagai orang Kristen yang ada di gereja lain tadi, maksud saya, itu cenderung melakukan hal yang mudah buat dia dibandingkan melakukan sesuatu yang benar. Yang benar adalah kamu pelayanan, yang benar adalah kamu memberi buat Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil bagian-bagian yang lebih sulit. Yang lebih sulit tapi benar dibandingkan hal-hal yang mudah. Yang pertama adalah hal yang sulit yang Tuhan ajarin ke kita adalah menunggu. Gak ada yang suka menunggu. Tidak ada satu orang pun yang suka menunggu. Bahkan saya gak suka. Tapi Tuhan ngajarin kita untuk sometimes kita harus menunggu. Menunggu waktunya Tuhan. Ini adalah bagian yang sulit yang harus kita lakukan. Contohnya adalah di Alkitab yang terkenal sekali yaitu perkawinan di Kana. Ketika pemilik pesta kehabisan anggur, ya, terus Ibu Yesus
bilang sama Tuhan Yesus, yes, atau gimana panggilannya kalau gitu. Ada panggilan yang untuk ibu ke anaknya kan biasa lebih dekat gitu ya, atau sus, tolong ini di rumah ini anggur udah habis nih, bisa kali bantu gitu, bantulah. Terus Tuhan Yesus bilang, ibu waktuku belum tiba. Sabar. Ke ibunya Yesus nanti sabar. Ada waktunya sendiri, sabar, tunggu. Jadi waktu Tuhan tuh keseringan bukan waktunya kita. Waktu kita maunya sekarang dong. Tapi Tuhan bilang nanti, bukan sekarang waktunya. Bukan sekarang waktunya. Jadi harus menunggu. Tapi ingat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menunggu di sini tuh bukan berarti pasif. Ya, menunggu di sini tuh bukan berarti diem aja gitu. No. Beda ya. Menunggu di sini adalah kita melakukan sesuatu juga. Jadi nggak sekedar nunggu pasif, tidak. Kita bisa baca ayat ya, nanti bisa baca di rumah ayatnya. Ibu Yesus tuh nggak cuma sekedar duduk nungguin sambil makan di kondangan, tidak. Yang dilakukan adalah dia samperin pelayan di sana, bilang, Yan, kan pelayan ya, Yan, nanti kalau itu si anak gue suruh apa, ikutin aja ya. Siap gitu. Tuh. Jadi ibu Yesus tuh enggak menunggu loh, enggak diem aja loh, tapi dia melakukan sesuatu. Dia aktif menunggu. Dia melakukan sesuatu. Dia bilang ke pelayan, itu tuh kalau Tuhan Yesus, nanti kalau anak gua nyuruh apa, lakukan ya. Dan efeknya apa? Mujizat terjadi loh. Mujizat terjadi. Seberapa banyak dari kita yang menunggu akan sebuah sesuatu, menunggu janji Tuhan hadir dalam hidup kita. Ya udahlah, gue tunggu aja lah. Kan kata Ko David, kita harus tunggu. Ya udah gue tunggu sambil tiduran di rumah. Enggak, bukan seperti itu menunggu dalam Tuhan. Tapi kita menunggunya aktif gitu. Siapa di sini lagi menantikan pekerjaan baru? Siapa di sini yang sedang menantikan panggilan universitas sudah mulai belum? Belum ya. Di saat kita menunggu, kan kita berdoa tuh sama Tuhan ya. Tuhan bilang nanti tunggu ya. Apa yang kita lakukan saat-saat kita menunggu, itu akan jadi sesuatu yang krusial yang Tuhan bisa berikan buat kita. Ya. Kalau kita mau pekerjaan yang layak buat kita udah lulus nih, fresh graduation, terus kita mau bekerja dengan layak gitu ya. Di saat kita menunggu, apa yang kita lakukan? Apakah kita diem aja gitu? Ataukah kita mencoba untuk mendapatkan ilmu dari tempat lain? Sehingga Tuhan bisa kasih yang terbaik buat kita. Nanti Tuhan kasih yang bagus, kitanya nggak siap. Ya jadi sia-sia dong kita berdoa sama Tuhan. Gitu. Jadi dalam penantian kita akan jawaban Tuhan, kita harus juga aktif gitu. Jadi ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk menunggu, tapi menunggunya bukan yang pasif, tapi yang aktif. Do the extra miles. Ini juga Konatan sudah pernah khotbahin khusus tentang hal ini gitu ya. Jadi bahkan firman Tuhan tuh ngajarin kita tuh untuk memberi lebih dari ala kadarnya. Memberi lebih dari yang seharusnya, yang rata-rata segitu, tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus kasih lebih. Kalau kamu dikasih pipi kanan, kasih pipi kirimu. Ya kamu kasih pipi kiri, kasih pipi kananmu. Kan Tuhan bilang kayak gitu. Jadi memberikan sesuatu yang lebih. Tuhan tuh enggak suka yang biasa-biasa aja ternyata. Tuhan suka kita melakukan sesuatu yang lebih. Dan efeknya juga akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Jadi melakukan sesuatu yang di atas biasanya, di atas rata-rata. Itu secara dunia aja mengakui bahwa orang-orang yang melakukan sesuatu di luar rata-rata atau di atas rata-rata itu menjadi orang yang berbeda, orang yang hebat di luar sana loh. Firman Tuhan udah bilang ini sebelumnya, firman Tuhan tuh bilang kayak gitu sebelumnya. Maka standarnya kita tuh harusnya lebih tinggi dari dunia. Next, terakhir. Believe.
Nah ini hal yang gampang diucapkan, yang orang Kristen harusnya punya semuanya, yang udah gak asing lagi, tetapi sangat sulit dilakukan atau sangat sulit diaplikasikan. Karena kepercayaan itu biasanya ada dasarnya kan, tapi dalam iman tuh Kristen tidak. Sangat sulit kita percaya atas suatu hal yang dasarnya apa nih? Enggak punya dasar. Hal ini sulit, tetapi harus kita lakukan. Karena Tuhan yang suruh kita untuk terus percaya sama Dia. Ceritanya adalah, saya bilang sulit, contohnya adalah Sarah dan Abraham pada waktu itu. Mereka sudah berumur gitu ya, sudah tua, yang tidak mungkin lagi bisa hamil. Si Sarah tuh udah gak mungkin lagi bisa hamil dan punya anak. Pada waktu itu Tuhan bilang, enggak, kamu akan punya anak. Sarah cuma ketawa. Makanya anaknya namanya siapa? Ishak. Ya. Sarah ketawa. Belief itu atau mempercayai Tuhan itu adalah hal yang sulit dilakukan, tapi harus dilakukan. Pada akhirnya kan Sarah tidak benar-benar percaya. Karena percaya itu susah, karena dasarnya nggak ada. Dasarnya nggak ada, orang saya sudah mati haid, nggak mungkin lah saya bisa punya anak. Organ reproduksi saya sudah nggak mungkin, nggak ada dasarnya. Percaya itu nggak ada dasarnya. Karena percaya itu hal yang sulit. Tapi saya mau tegaskan ke kita bahwa 3 hal ini harus kita lakukan. Kita harus mengambil bagian-bagian tersulit. The hardest part itu kita harus ambil. Karena biar kita juga berkenan di hadapan Tuhan dan kita punya hidup yang fullest di hadapan Tuhan. Itu saja firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang melakukan sesuatu benar ya Bapa. Kami enggak akan melakukan sesuatu yang lebih mudah Tuhan, tetapi kami melakukan sesuatu yang benar di mata-Mu ya Bapa. Meskipun itu bagian yang tersulit yang harus kami lakukan, tapi kami mau melakukannya ya Bapa, karena Engkau berkenan Tuhan kami melakukan hal-hal yang terbaik, terutama untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa, untuk setiap bidang yang Kau percayakan bagi setiap kami tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus berkati setiap kami ya Bapa, Engkau berkati setiap usaha kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus, berkati pelayanan kami ya Bapa. Engkau buat kami menjadi naik dan bukan turun Tuhan. Engkau yang memaksimalkan setiap potensi yang kami miliki Tuhan, yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Ajar kami juga untuk kami terus boleh percaya kepadamu Tuhan, menunggu waktu-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik yang bisa Engkau berikan bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, yang terbaik itu akan datang Tuhan bagi kami ya Bapa. Di saat kami Tuhan melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa, di saat kami melatih setiap diri kami sendiri Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami yang sedang menunggu jawaban-Mu juga Engkau yang berkati, Engkau yang teguhkan, Engkau yang kuatkan setiap kami ya Bapa. Kuatkan setiap iman kami Tuhan Yesus. Kuatkan setiap hati kami ya Bapa. Kuatkan setiap jiwa kami ya Bapa, untuk kami boleh memperoleh setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan bawalah segala damai sejahtera sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur Bapa, ku bersyukur
mengucap syukur Tuhan Yesus, ku bersyukur.